Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ceritain Dora mempergebukan requestan Balsemers yang berjudul Kamen Teacher nih men. Dan karena ada banyak episode, Nema sama Cak Seto bakal jadiin beberapa part dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi ya men, permen. Buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dikisahkan di tahun 2009, Jepang sedang dilanda krisis pendidikan, di mana para murid SMA berubah jadi bahkan banyak murid SMA yang udah nggak punya rasa hormat sama guru-guru mereka di sekolah. Dan untuk menghadapi krisis moral itu, Kementerian Pendidikan Jepang bikin program rahasia sebagai langkah revolusi bagi sistem pendidikan di sana. Program yang bernama Kamen Teacher ini berskala nasional yang bertujuan nyebarin guru-guru dengan bakat bela diri buat ngajar di seluruh SMA di Jepang. Jadi, pemerintah Jepang ngelakuin program ini buat ngurangin jumlah kasus kriminal sekaligus ngeberantas bibit-bibit yakuza di sekolah. Sedangkan identitas para guru itu juga dirahasiain men. Di mana dalam setiap aksinya mereka wajib pakai helm Takachi kayak Kamen Rider. Dan dari sinilah pasukan guru elit itu disebut Kamen Teacher. Oke, jadi 13 bulan yang lalu siswi-siswi sebuah SMA diculik sama komplotan murid berandalan dan disekap di gedung tua. Sampai tiba-tiba siapa sangka, ternyata ada satu murid berandalan yang berhasil lolos dan nyoba kabur ke atap gedung itu men. Si murid yang bernama Sohei itu ketakutan banget pas ngeliat teman-temannya udah pada keok. Kamen Teacher itu nyusul Sohei ke atap gedung buat nyamperin dia men. Saking takutnya, si Sohei ini sampai mepet-mepet ke pagar pembatas gedung. Pas si Kamen Teacher ini ngulurin tangan buat nyelamatin dia, tiba-tiba si Sohei ini kepleset dan hilang keseimbangan. Ngelihat kejadian itu, Kamen Teacher nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah men. Sebenarnya, Kamen Teacher ini cuma pengen ngebuat para murid itu kapok dan nggak ngulangin perbuatan bejat itu lagi. Gara-gara kejadian ini, sang Kamen Teacher yang bernama Araki Gota ini bener-bener kelihatan nyesel banget dan ngerasa bertanggung jawab dengan hilangnya nyawa tuh bocah. Sampai-sampai dia mutusin buat nggak jadi Kamen Teacher lagi men. Singkat cerita, saat ini Gota masuk di hari pertamanya sebagai guru pindahan di SMA Kaku. Di sini, dia udah janji ke dirinya sendiri kalau nggak bakal lagi pakai kekerasan buat ngedidik murid-muridnya. Pas lagi berjalan sok keren, lah kok tiba-tiba untung aja, bu guru cantik bernama Ichimura Miki yang baik hati ngasih tisu magic buat Gota. Singkat cerita, wakil kepala sekolah ngenalin Gota ke semua jajaran guru di SMA Kaku. Dan di hari pertamanya itu, Gota langsung dikasih tugas jadi wali kelas 2C. Di mana kelas ini adalah kelas paling barbar di SMA Kaku. Gimana enggak? Wali kelas sebelumnya aja sampai dibikin puyeng dan resign gara-gara nggak kuat ngadepin kebrutalan anak-anak kelas 2C men. Dan sebagai wali kelas yang baru, Gota ini ngerasa kalau dia juga harus tahu nama-nama muridnya men. Bikin deh tuh daftar biodata yang harus diisi sama murid-muridnya itu. Niatnya sih biar gampang buat ngehafalin mereka satu-satu gitu. Nggak taunya salah satu murid begundal bernama Kotaro malah bersikap sok jagoan gitu men. Udah nggak mau ngisi biodata, nih kampret malah ngelempar tuh kertas ke muka Gota. Namun lagi-lagi, guru yang satu ini masih tetap aja dengan sopan santuy minta Kotaro buat ngisi tuh kertas. Ngeliat itu, seketika semua murid langsung shock men. Soalnya selama ini pukulan Kotaro terkenal kuat banget. Dan kayaknya yang masih bisa bangkit pas abis kena bogem Kotaro, ya baru Gota ini. Namun lagi, dan lagi, Kotaro ini malah makin barbar men. Dia belum tahu aja siapa nih guru culun. Dengan pengalaman sebagai mantan Kamen Teacher, Gota masih kuat lah nahan semua pukulan rempeyek kayak gitu. Sampai akhirnya murid yang bernama Takehara Kensu ikutan enek sama nih guru dan nunjukin jurus bogem monyet menahan bokernya men.
Dan ternyata si Kenzo ini dikenal sebagai murid yang punya bogeman paling sakti di SMA Kaku. Singkat cerita lagi nih, pas lagi jam istirahat, Gota nyoba misahin dua murid yang lagi bergedebuk ria men. Lah kok malah dia yang apes. Habis itu, Gota disamperin sama dedek gemes cantik bernama Kanako yang ternyata ngefans berat sama dia. Kanako ini ngasih tahu Gota kalau duel murid tadi itu ulah salah satu M4, yaitu si Money Man. Dimana M4 ini adalah murid-murid yang jadi bos geng di kasta murid sekolah itu. Dan M4 itu sendiri terdiri dari Money Man, si Ogami Bon, Madman, si Kotaro, Iceman, si Ryota ahli senjata, dan juga si ahli intimidasi, si Shimaru sang Shadow Man. Tapi di luar M4 itu masih ada satu murid lagi yang terkenal kekuatannya men. Ya, si kampret yang udah bikin Gota ampe mental dari kelas tadi, yaitu Takehara Kenzo. Malamnya Gota lagi ngopi santuy tuh di kafe remang-remang Ayah Sohe. Nah, ceritanya Gota ini udah ngaku dan minta maaf tuh sama Ayah Sohe ini. Emang sih butuh waktu buat Ayah Sohe ini buat maafin Gota. Tapi karena kejadian itu juga udah lama dan akhirnya dia bisa nerima kalau anaknya meninggoy gara-gara kesalahannya sendiri, Gota pun udah dimaafin. Bahkan udah dianggap kayak anaknya sendiri sama Ayah Sohe. Sedangkan adik Sohe yang bernama Saeko masih polos tak ternoda dan gak tahu apa-apa tentang kematian kakaknya men. Gurih amat nih dedek gemes. Di sini Ayah Sohe ngasih semangat buat Gota biar dia mau jadi kamen teacher lagi. Sampai-sampai Gota ini dipinjemin motor sama Ayah Sohe. Wah, udah kayak Kotaro Minami aja nih guru. Besoknya Gota dikasih tahu sama Kanako kalau Ogami lagi-lagi bikin turnamen gelut di antara para murid men. Tanpa babi bu, Gota langsung ngeluyur ke perpustakaan buat ngambil peralatan dan berubah jadi kamen teacher. Dah, salah film. Oke, fokus. Gak pakai lama, murid-murid begundal itu pun langsung dibikin berantakan sama si kamen teacher kita ini men. Kamen teacher. Di sisi lain, Ogami yang curhat ke teman-teman M4-nya malah diancam balik tuh sama mereka. Kalau dia sampai nggak bisa ngatasin si kamen teacher ini, terpaksa statusnya sebagai anggota M4 bakalan dicabut dari peredaran. Nah, Ogami akhirnya ngadain sayembara. Bagi siapa aja yang bisa bikin bonyok si kamen teacher, bakalan dapat hadiah 5 juta yen. Alhasil, para murid belangsatan yang denger langsung excited dong. Tapi seperti yang kalian lihat, mereka sama sekali bukan tandingan si kamen teacher men. Walaupun dia cuma ngehindar dan gak sampai mukulin tuh murid-murid somplak. Ngeliat itu, Ogami nyuruh 2 bodyguardnya maju buat ngadepin si Gota versi kamen teacher ini. Dan karena 2 kampret ini bukan muridnya, seketika 2 bodyguard itu pun dibikin perkedel sama Gota. Gak lama, datanglah seorang cowok pakai kursi roda bernama Satoshi yang ternyata dia adalah sohib lama si Ogami ini men. Usut punya usut, ternyata dulunya Ogami ini cupu banget dan sering dibully sama teman-temannya. Nah, Satoshi inilah satu-satunya orang yang mau ngebelain dia, walaupun dia akhirnya jadi babak belur sendiri. Karena saking cupunya, Ogami ini sampai gak berani ngebelain Satoshi dan cuma milih ngeliatin gitu men. Dikira traffic light kali ya diliatin doang. Dari situ, Satoshi jadi ngenes parah men. Sampai-sampai dia mutusin buat mengakhiri hidupnya dari atap gedung. Namun faktanya, dia malah tetap hidup dan menanggung konsekuensi kalau kakinya udah gak bisa berfungsi kembali. Nah, atas dasar itulah Ogami jadi benci banget sama yang namanya persahabatan. Dia pasti bakal sirik kalau ngelihat teman-temannya yang bisa saling akrab. Alhasil,
buat ngelampiasin rasa dendam dan keselnya itu, dia mulai bikin duel di antara orang-orang yang saling bersahabat, men. Oke, balik ke cerita. Di sini, Gota berhasil nemuin penyebab badungnya Ogami dan akhirnya bisa ngedatengin Satoshi ke tempat itu. Tentu aja, Ogami langsung dibacotin dan dibogem tuh sama sohibnya sendiri. Sampai akhirnya dia pun mulai tobat, men. Omae no saidai no tsumi wa shinyu to mukiau ze. Satoshi, ごめん。Ngelihat perubahan Ogami itu, Kotaro malah jadi kesel dan pengen ngajar dia, men. Sampai nggak lama, seorang murid bernama Kusanagi Keigo nyamperin ke situ terus bilang kalau antum emang kesel, harusnya langsung ngadepin Kamen Teacher sendiri. Alhasil, Kotaro yang awalnya udah emosi malah muakin kebakaran jenggot dan pergi ngebuktiin kalau dia bisa ngajar Kamen Teacher itu, men. Gak butuh waktu lama, Kotaro udah ngumpulin skuadnya yang disebut Mad Max buat bikin perhitungan sama si Kamen Teacher. Mereka sengaja bikin rusuh di sekolah buat nyariin sosok Kamen Teacher. Gota yang juga ngeliat kerusuhan itu, ya jelas langsung cabut ke perpus buat transformasi jadi Kamen Teacher. Halah, salah video lagi. Tapi yang jelas, skuad Mad Max yang bejibun itu masih belum jadi tandingan sang pahlawan kita ini, men. Oi, Kamen Teacher da! Ngelihat itu, si kampret Kotaro jadi muakin uring-uringan tuh. Ngelihat anak buahnya yang keok ngelawan satu orang doang. Terus, Gota yang baru aja datang ke kantor guru, pasang muka sok polos pas ngedenger semua guru lagi ngegosipin sosok Kamen Teacher. Nah, si guru cantik Ichimura ini kemudian ngejelasin ke Gota soal berita Kamen Teacher itu, men. Dimana sebenarnya Ichimura ini ngerasa keberatan sama metode kekerasan si Kamen Teacher. Ngedenger itu, Gota nyoba ngasih kode kalau si Kamen Teacher itu gak bener-bener pakai kekerasan, tapi cuma manfaatin gaya aksi reaksi. Kayak fisika. Gota juga sempat ngajakin guru manis Ichimura ini buat kencan, men. Dan alhamdulillah, ditolak. Kekko desu. Di sisi lain, Kotaro disamperin para cecunguknya yang udah gak tahan sama dia. Soalnya si Kotaro ini emang semena-mena banget sama anak buahnya, men. Kenzo yang tahu kalau ada konflik di Mad Max langsung aja nyamperin ke situ sambil ngebacot tipis-tipis lah ya. Bisa dipastikan, Kotaro jadi makin panas dan pengen nantangin Kenzo begitu dia udah ngeberesin si Kamen Teacher. Sedangkan Gota yang ngeliat kejadian itu langsung nyoba buat misahin mereka berdua, men. Dari kejadian itu, akhirnya Gota dikasih tahu sama Ogami kalau Kotaro ini emang diktator banget orangnya. Dia ngebentuk Mad Max juga dari ketakutan para anak buahnya, bukan dari respect. Gak lama, terdengar suara teriakan dari De Ichimura yang disandera sama Kotaro, men. Tentu aja, Gota pun buru-buru lari ke sumber suara. Dan begitu nyampe, bukannya nyelamatin De Ichimura, nih guru sompak malah pasrah dan langsung pingsan pas ditanduk sama si Kotaro. Ichimura sensei o hanase! Ternyata si Gota ini cuma acting, men. Soalnya dia tahu kalau Ogami bakal ngikutin dia dari belakang. Rupanya Gota udah nyadar kalau Ogami bakal curiga sama salam ala Kamen Teacher yang dia lakukan kemarin. Hingga pada akhirnya si Ogami ini gak jadi curiga gara-gara ngelihat Gota yang keok dengan mudah. Nah, begitu Ogami udah cabut dari situ, Gota langsung ngacir ke perpus dan berubah jadi Kamen Teacher buat nyamperin Kotaro, men. Disinilah
Kotaro dikasih pelajaran tambahan sama si Kamen Teacher kalau selama ini dia udah ngelakuin kesalahan besar, yaitu ngumpulin nakama pakai kekuatan dan ketakutan. Kamen Teacher yang dari awal cuma ngehindar dan gak mukul sama sekali, akhirnya berhasil ngebikin si Kotaro ini sadar dan introspeksi diri, men. 本当に人を動かすのはここだ。 Abis dari situ, Gota langsung balik ke koridor sekolah dan pura-pura pingsan lagi, men. Biar Mbak Cantik Ichimura sama murid-murid lain gak ada yang curiga. Selain itu, pandangan si Cantik Ichimura tentang sosok Kamen Teacher pun mulai berubah. Soalnya, dia udah ngeliat sendiri kalau si Kamen Teacher itu gak bener-bener pakai kekerasan 100% buat ngadepin para murid-murid Badung. Dan gak disangka-sangka, ternyata ada satu murid bernama Keigo yang tahu kalau Gota inilah si Kamen Teacher. ここの風向きが変わった仮面ティーチャー Bersambung. Akhirnya nemu juga film pergedebukan yang ada di gemesnya ya, men. Jadi semangat nih uploadnya. Jangan lupa nonton part berikutnya ya, men. Permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.